Kayak kita main video ini, kita lu gue patungnya toh. Tadi lu gue tinggi sore ini sih masih kan. Iki kok, kita piye iki? Terus Tidak apa-apa. Kanggo bangku kan sebelah kene. video deh. Kene ra. Rada tekan. Jadi jalan ke Saat ini kami bersama kawan-kawan di komunitas Lereng Medini, ada juga dari kawan-kawan pelataran sastra Kalibungu, Sarang Lilin Art Space, ada jarak dekat Art Production, dan juga didukung Kendal TV. Saat ini sedang mengenang momen 100 hari wafat sahabat, kolega, dan guru kami Ahmad Budi Santosa yang pada 10 Desember tahun lalu telah meninggalkan kita semua. Dan pada momen kali ini, untuk mengenang beliau pada momen 100 hari ini, kami akan membacakan beberapa puisi yang kami dedikasikan, kami langitkan sebagai bagian dari doa untuk Suwargi di langit sana. Saya akan membaca satu puisi karya beliau dalam buku Dunia Semata Wayang berjudul Di Depan Patung Pahlawan. Untuk apakah lahir terukir kembali pada permukaan batu dan hanya sesekali mereka mencuri pandang. Itu pun karena 2 ekor gereja asyik bercinta di atas pundakmu yang dulu kokoh menyandang stand-gun, rentengan peluru kemerdekaan. Untuk apakah berdiri memandang kami, sunikah rumahmu taman itu, atau marah mendengar anak cucu menjadi pasukan berani mati di jalanan ini untuk seteguk whisky, untuk sepotong roti yang makin tak terbeli. Sayang, setahun sekali kita bertemu, setahun sekali kami bertamu, di balik bau bunga dan lilin kenangan, sedang di sekeliling kami hiruk pikuk dunia, segan berpaling kembali, mencari yang hilang dalam rekaman jejak tapak nenek moyang sendiri. Terima kasih. Penyair Iman Budi Santosa. Hari mati, waktu pun berdesak, pelan dan hati-hati. Di luar, musim pun berangkat meninggi. Di atas meja, hidup berkisar-kisar dalam puisi. Siapa yang bersuara dalam kata-kata? Kawan, hanya bayangan yang tidur sejak hari pertama. Tidak usah bercakap katanya, tapi senantiasa terdengar gema bersaut-sautan dari hidup yang terakhir dengan kematian. Pertemuan-pertemuan yang membingungkan dengan diri sendiri. Wahai, betapa rindu untuk bisa mengerti. Wahai, betapa riuh perjamuan ini, perjamuan di batas tidur dan jaga dalam sunyi. 1969. Terima kasih. Dari kumpulan puisi Belajar Membaca Peta Buta. Belajar menyimpan kenangan dalam almari. Dalam almari ibu masih kutemukan popok bayi, kain panjang ketika melahirkan aku, bayi merah yang kini mungkin bisa lebih tua dari usia perempuan yang melahirkannya. Di antara tumpukan baju-baju masih terselip rapor sekolah tanpa angka merah. 3 lembar ijazah yang tertulis namaku dengan ejaan salah. Pada bagian dalam pintu lemari kayu jati ini masih
Tersisa bau kapur barus menjaga museum ibuku. Perempuan yang setia menyimpan kenangan kepada siapa pertama kali aku berguru. Tahun 2017. Di sebuah tikungan zaman, Iman Budi Santosa tiba-tiba aku sudah di sini, di bawah terik matahari, di atas bumi keras enggan berbagi. Maka engkau memilih pergi, mengabdi ke negeri jauh, bersimpuh dengan kepala tunduk rata tanah, menyatakan aku. Walau mengajak, kakiku segan beranjak, karena cadas batu selalu mengirimkan lembutnya ketika tangan hati mengelusnya dengan bijak penuh cinta. Entah kanan, entah kiri, ribuan tikungan hanya menguji, menurun atau mendaki, tetap sepasang kaki yang menentukan sampai atau berhenti. Setelah berubah tahun, kayu bambu sedia menuntun aku, menunggumu di tanah lapang yang dulu dengan sepasang layang-layang. Mari bertaruh. Siapa lebih dulu menggulung benang, lebih dulu pulang menjadi ayam yang tak mengenal kandang. 2008. Kawan-kawan, para sahabat, kolega, santri, ataupun keluarga almarhum Iman Budi Santosa. Kami, kawan-kawan Kendal, komunitas Sarang Medini, ada Mas Buyut, ada Sarang Lilin Art Space, ada Pelataran Sastra Kaliwungu, dan Jarak Dekat Art Production, sebagai bagian dari kerabat kerja mempersembahkan sebuah patung almarhum Iman Budi Santosa yang kami letakkan di depan Pondok Maus Buyut. Kami tak hendak mengkultuskan almarhum, kami tak hendak menganggap dia orang yang lebih, tapi harapan kami patung ini sebagai salah satu upaya kecil kami dalam upaya merawat kebaikan-kebaikan, dalam upaya merawat patembayatan, dan dalam upaya agar patung ini kelak selalu mengingatkan bahwa ada hal-hal yang mesti terus dicatat di dalam kehidupan ini, yakni kemanusiaan. Itu dari kami, dan terima kasih atas semua pihak yang telah mensupport patung ini sebagai rangkaian dari acara doa dan puisi 100 hari wafat Sang Guru Iman Budi Santosa. Usai peresmian patung Iman Budi Santosa ini, kami akan berangkat menuju ke Medini untuk nanti malam menggelar hajatan, doa dan puisi sekaligus peluncuran sebuah buku Jalan Puisi dan Patembayatan, bunga rampai mengenang sosok dan karya Iman Budi Santosa, yang nanti malam akan kita obrolkan bersama keluarga, kawan-kawan, dan juga kolega. Terima kasih atas semua dukungan semua pihak. Salam.
Terakhir ketemu beliau, kami masih ngobrol di pada malam hari ini kita bersama-sama mengenang Mas Iman Budi Santoso. Saya adalah seorang sahabat beliau yang dulu ketika beliau bekerja di perkebunan ini, saya masih SMA dan kebetulan saya bertemu dengan beliau waktu ada semacam kerja praktek lapangan. Beliau yang membimbing kami waktu itu sehingga kami bisa kenal. Salah satu karya beliau saya kutip dalam buku ini yang juga pernah saya bacakan di Boja pada 40 hari 40 yang lalu. Lagu Hutan Lereng Gunung Ungaran karya Iman Budi Santoso. Datanglah sesekali pada musim ketujuh, menyaksikan Januari tumbuh tiap hari. Di sini bisa menari dengan batang keladi. Ada kisah di balik seresah. Istana cacing tanah. Ada senyum deuktorium sebelum jadi anggrek merpati. Ada tericit burung berambangan merah hitam mencari sarang semut berkah yang ditakdirkan, yang dititipkan pada celah kayu dan bertahun-tahun menunggu. Datanglah membaca embun bau tanah dan guguran daun. Datanglah karena cemara, rotan, kacangan, kesambi atau nagasari tak pernah berdebat berebut bumi. Terima kasih, selamat malam. Nyun sewu nggih, Mas Bambang Wiatmoko, Mas Soso, Pak Kandar. Mas Ganjar udah tahu ya? Oh, Mas Ganjar, ya Allah. Aduh, nanti mantap fotonya. Karena Mas Iman Budi Santoso, maka saya ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Patembayatan yang benar-benar dipanjangkan ya oleh beliau, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam ini. Meskipun sudah 100 hari beliau meninggalkan kita, tetapi tidak semuanya ditinggalkan oleh beliau, karena karyanya, karena patembayatannya, semuanya kita akhirnya bisa bersatu, saling bersilaturahmi, memanjangkan karya-karya beliau sambil menikmati karya-karya beliau. Tanpa Mas Iman Budi Santoso saya bukan siapa-siapa. Pak Kandar, matur nuwun sekali. Pak Kandar dan Mas Iman kerso menampilkan buku saya, dan ini perjalanan saya yang sangat luar biasa. Matur nuwun, terima kasih. Karena ini di Desa Medini yang berpuluh tahun beliau singgah di tempat ini, 5 tahun guys kalau tidak salah beliau di sini, maka saya akan bacakan Anak-anak Punggung Bukit, Desa Kembang Langit. Mereka memandangku serupa bayi baru lahir dari rahim ibu dan ingin sekali menyusu. Serupa musim yang patuh
dikabarkan pula nama-nama miliknya. Ternyata semua berasal dari desa teramat jauh di atas sana. Sampai tikungan siang dan malam, di punggung bukit dekat langit, kupindahkan kelam wajahnya ke dalam catatan. Kusandingkan matanya dengan bintang rembulan agar tak tersaput awan dan kabut pegunungan. Jangan menyusul kami, karena kota makin membesi. Tak ada cacing menjadi penting. Tak ada jengkrik karena kebun halaman dikeraskan. Lalat laba-laba setiap hari dibersihkan. Besarlah bersama tanah, anak-anak. Di mana engkau berdiri dan berpijak, temukan buah biji di antara rimbun belukar. Tanamlah dengan sabar di celah batu, hingga kami semua sedia bersujud di pangkuanmu. Iman Budi Santosa 2007. Matur nuwun. Gurit Sutonoyo Dadap Waru. Iman Budi Santoso. Papanmu papanku, mung donya kebak watu. Aranmu Sutonoyo tunggal usus karo Dadap Waru. Tanggane suketeki, tandurane dudu jati mauni. Sing madangi ati mung lintang panjerwengi. Papanmu papanku, ngisor pringori. Duwene mung delamaan sak pengidak, derajate pindho tunggak jarak. Mangsane udan udanan, panas kepanasan. Arep nangis isin dikeguyu kemeladean. Kang seprono seprene urip mulya ing wit-witan. Papanmu papanku dudu pelataran bawero. Nyanding kembang melati utawa wijaya kusuma. Wiwit lair kudu narima, ajar dadi lemah, dadi polo kebrungkah, warisane simbah-simbah. Sesuk ajar dadi tuwuhan, punir sembukan, ngombe tetes sing embun saka kringete dewi-dewi. Tapak ilase uripmu, uripku, ora ana dongenge nalika tanah Jawa wis dudu suket godhong sing dhuwur. 2015. Matur nuwun. Masih tersisa wangi doa dan zikirmu, Ibu. Pada sajadah tua yang kau wariskan padaku, ada sunyi tahajud, kelitik bunyi tasbih, merajut detik demi detik ketika malam larut. Hati dan mulut mengajarkan syahadat sholawat pada bayi dalam kandunganmu. Kali ini memang hanya selembar kenangan yang terselip pada kubah masjid dalam gambar. Tapi kamar, lantai, dan tikar terus menguji, menagih janji ribuan amalan yang belum kupenuhi. Pada sajadahmu, Ibu, aku bersimpuh, mengarungi usia 61, melafalkan kembali doa masa kanak-kanak.
yang tergelegar lepas belajar hingga meringkuk semalaman di sudut langgar. Malam itu ada bunyi jengkrik di halaman dan seperti terngiang kembali engkau mengingatkan. Anakku, jengkrik itu juga mengaji, sajadahnya tanah basah penuh bekas telapak kaki. Jadi, mengapa engkau memilih tidur serupa patung arca? Ketika kerut wajah mulai tampak pada kaca. Di atas sajadahmu ibu, kutulis buku demi buku, menemani sujudku padamu. 2009. Sebuah karya dari Pak Guru. Perempuan mata dadu, dendam Drupadi. Semalaman Pandawa luluh dan Kurawa bersorak-sorai, hambata rupuh. Akankah sampai di sini, Puntadewa? Sengkuni menantang sekalian mendesak ke bibir jurang. Kami ksatria kalah menang kehendak dewata. Pandawa memang satria paman Sengkuni. Duryudana memancing, seluruh mata Kurawa pun mengering, menuding Drupadi, memaksa Puntadewa harus berani. Terakhir biji dadu bergulir, sekali lagi pun Pandawa tersingkir. Maka Dursasana pun maju, digiring nafsu. Drupadi dilucuti seperti mengupas biji jati. Ingin memiliki buah tuahnya yang tersembunyi. Malam kelam, angin diam memupuk dendam. Sumpah Drupadi, perempuan bermata dadu menusuk, mencengkeram serupa alang benalu. Tak peduli hitangan waktu. Kutunggu kau Dursasana. Aku bertaruh dengan rambutku, engkau dengan darah. Tahun 2008. Malam hari saya lewat Timur, naik motor sendirian di tengah tengah hutan ya. Saya nulis kanan kiri ada pocong apa gitu. Jadi wah ini suasana gimana Pak Iman bekerja kalau malam. Nah, kemudian melewati jalan yang sempit ya, sepi, nggak ada orang. Saya mau tanya kemana ini, pokoknya saya lurus jalan. Di persimpangan saya bingung ke kiri atau ke kanan. Saya lurus terus. Ternyata turun ke Buja lagi. Saya balik lagi. Terus ada motor naik, saya ikut di belakangnya. Oh itu ternyata motornya baru ya. Dingin Pak. Dia turun mau nanya
ke tempatnya Pak Pamin ya. Kebetulan ketika saya buka masker, loh kok Pak Gun. Jadi saya sangat terkesan ya dengan tempat ini, dan tentu saja saya merasa gembira teman-teman dari Jogja yang jauh ya, berapa kilometer itu, tentu saja sebuah perjalanan yang melelahkan. Hadir di sini juga ada Baragasa, Mas Ganjar. Saya kenal Mas Ganjar sebelum dia menjadi pejabat ya, masih dokter Andes waktu itu, masih dokter Andes, anak buahnya Pak Widodo. Anak buahnya Pak Widodo. Jadi pada waktu itu Mas Ganjar kan berada di Balai Bahasa Jawa Tengah belum pindah ke PT Pusat. Badan Bahasa. PT Pusat, jadi langsung kementerian. Pak Iman Kantornya di Semarang. saya sangat terkesan ya. Jadi tahun lalu saya akan mengikuti pemilihan Persida Tama ya, 2020. Saya tidak tahu kalau salah satu jurinya Pak Iman ketika habis mendapatkan nomine itu Pak Iman menelpon ya, mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat. Terus saya mau tanya sebenarnya waktu itu Pak Iman menjagokan siapa gitu. Karena ada 3 juri kan? Iya, 3 juri. Punya jago. Ya. Ketika saya mau tanya, teleponnya putus. Jadi beberapa kali Pak Iman menelpon saya sebelumnya waktu mau bikin antologi puisi Ekuator. Ya, antologi puisi berbagai bahasa itu ya. Bantal itu. Itu dia nelpon, aku izin ya puisimu tak muat gitu. Jadi izin juga ya. Sebenarnya nggak izin nggak apa-apa mestinya. Biasanya kan gitu. Beberapa kali pertemuan termasuk ketika dia beberapa kali datang ke kantor Wawasan. Dulu saya kan bekerja di Wawasan, dia menyerahkan agar bisa menghonori dulu. Jadi saat puisinya Pak Iman dimuat, honornya itu dikirim ke Pak Iman, jadi double ya. Beruntung lah. Iya. Pak Iman ini saya sudah menyukai puisi-puisinya ketika saya berada di Jogja saat itu tahun 75. Jadi pada waktu itu puisi-puisinya berbeda dengan yang terakhir ya. Puisi-puisinya itu benar-benar puisi-puisi suasana hati. Jadi nggak ada ide, nggak ada pikiran.
Jadi mungkin itu yang mungkin karena gurunya itu unggul ya waktu itu ya. Jadi semuanya ke sana. Tapi pada waktu itu memang ada dominasi lirik pada puisi Indonesia, sehingga mereka yang pengen dianggap penyair bagus, penyair baik itu ya nulis puisi lirik. Jadi kita lihat misalnya seperti pada waktu itu Gunawan, Sapardi, Abdul Hadi, Linus, dan gitu. Pada waktu itu di hidup ya di PSK, di Persada Studi Klub itu saya ikut di situ. Ini Pak Iman sudah berada di Medini ini. Puisi-puisi Pak Iman itu termasuk yang dipuji pada saat arisan-arisan sastra. Jadi pada waktu itu ada arisan sastra setiap bulan sekali dari rumah ke rumah. Jadi dari rumahnya Arwan pindah ke rumahnya Wida Asmara gitu. Pindah dari rumah ke rumah. Satu hal pada waktu itu anak-anak PSK yang berbeda itu puisinya MH. Kalau puisinya MH sudah mulai sudah ada pikiran-pikirannya, ada ide, ada gagasan dan sebagainya. Kalau yang lain itu hanya menampilkan suasana hati. Itu mungkin yang disebut sebagai puisi imaji. Ada yang penting ada unsur musik. Jadi bagi PSK pada waktu itu musik adalah segala-galanya dalam puisi. Jadi pada waktu itu ada misalnya Faisal Ismail itu dari IAIN itu juga menulis puisi hanya suasana, tapi ya akhir-akhir kalau sudah mulai pintar itu memasukkan pikiran-pikiran gitu. Jadi kalau sudah masuk pikiran-pikiran, puisinya menjadi kering. Nah, yang berbeda dari Pak Iman itu meskipun ide-ide masuk, pikiran-pikiran masuk, tapi pikiran-pikiran itu bukan sekedar tempelan, tapi dia telah menyatu dalam puisi itu. Jadi sudah ada kesatuan yang organis antara bentuk dan isi. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Pak Iman. Oh ya, saya mendapat amanat dari Pak Suparno SAD. Beliau ini pendiri PSK juga bersama Pak Iman Didi Santoso. Beliau titip buku untuk disampaikan kepada beberapa tokoh yang Mas Broto anggap penting lah. Ini termasuk yang penting. Dari Pak Parno SAD. Ya. Ini juga penting. Kalau Mas Lagi masih dapat. Oh, dapat ya? Belum. Matur nuwun. Pak Men. Terima kasih sekali. Mas Wan. Mbak Ratna. Rauman. Ampun Pak Bun.
masih ada Mas Ganjar yang wah ini sudah sampai hampir jam 11 ya. Oh, sangat luar biasa ini, benar-benar wah jauh dari Semarang. Ini berapa jam ini Bu? 1 jam. 1 jam. Jam. Ya Mas Ganjar. Jangan juga dari Semarang. Nanti kesini lagi senang saya suasananya. Oh iya. Apalagi kalau pagi Pak ya. Mas Ganjar. Kalau dari sini toh. Iya, tapi kalau penjalan itu lewat Atau mungkin tol enggak? karena waktunya sudah malam, jadi setelah ini kita akan lebih leluasa, lebih santai ngobrol karena saya kira banyak teman-teman yang menginap di sini nanti besok melanjutkan untuk napak tilas. Selanjutnya bisa ada penyampaian ini ya. Terus Mas Heri untuk kenang-kenangannya. Nanti kami serahkan ke Mas Heri dan Mas Heri. Pawang ya. Saya kira sambil menunggu Mas Heri. Nah ini ya. Oh, iya. Ini ada oleh-oleh dari terbitan Balai Bahasa. Terima kasih. Ada peran Mas Iman juga di beberapa ini gitu. Sampun. Ini kepada Pawang ya. Oh Mas Pawang. Mas Heri lagi Mas Heri. Mas Heri. Kalau buku-buku dan majalah sastra ini ada versi PDF-nya sudah ada semua di perpustakaan Balai Bahasa. Bisa diunduh bebas. Itu nih, matur nuwun. Selanjutnya mungkin penyerahan kenangan diberikan kepada para narasumber, disampaikan oleh Mas Heri. Sambil saya kira kegiatan semacam ini sudah terselenggara beberapa waktu sejak Pak Iman meninggal. Jadi waktu itu webinar melalui Zoom, bahkan tidak hanya di Jogja dan kawan-kawan di tempat lain, bahkan sempat Mas Bustan itu sempat menggelar juga di Polewali Mandar. Jadi gaung Pak Iman itu ke berbagai daerah, bahkan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, dan semoga nanti setelah ini saja di Jogja akan ada lagi penerbitan buku, dan semoga nanti Pak Pamin tadi sempat mengundang juga 1000 hari. Nanti Mas Heri mungkin di sini Kendal akan melakukan apa, mungkin pembukaan lagi terkait karya-karya beliau atau seperti apa. Jadi paling tidak karena begitu banyak juga karya Pak Iman di sini, puisi dan keguritan ada 10, ada mungkin cerita pendeknya, terus novelnya. Nanti barangkali Pak Gun atau kawan-kawan Kendal yang lain atau kawan-kawan Jogja akan terus menerus untuk ya paling tidak tadi memperpanjang bagaimana karya-karya beliau, kebaikan beliau yang pernah dilakukan melalui karya-karyanya. Saya kira itu cukup sekian ya, dan ini selanjutnya penyerahan kenang-kenangan, dan sekaligus saya tutup. Nanti setelah ini bisa lebih santai ngobrol. MC ini maju mana bro? Maju mana? Main ketok. Ya. Bayar larang-larang. Wah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan lain, dan nanti kita lanjut ngobrol lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ruangnya di situ.
Nah, iki tanaman apa coba pas foto niki, Bu? Yen mesti ono Mbak Desa atas. Mas Andar, tak kai pulpen nulis ana ning kene dahsyat. Dadi dahsyat ngomong. Iman Budi Santoso. Dina iki tekan titi wanci kowe ajar mbrangkang lan trantanan. Ajar tiba ngrasakake lara mburu sembarang kalir kang gineral ing alam padang. Dina iki kowe mlebu kurungan. Kebak dolanan ijen dadi tontonan. Ajar sinau ngadepi peresten, bedakake kasunyatan sing katon lan pangimpen. Sesuk kowe bakal ngerti ceritane buka kurungan, endi kiwa, endi tengen, endi ngisor, endi dhuwur, ngerti ngarep mburi tanpa ana sing bisiki. Besok kowe bakal gawe kurungan dhewe. Saka pring apa kayu. Papanmu cetik geni, nyumet lampu, leren sapandurat, ngundang anak sing bakal nulis dongeng iki dadi buku. 1988. Jejer lanang bengi tutupen lawang awan tutupen ati nganti keplarak kepidak ojo kaget kinjeng walang bakal malang kadak rumangsa menang dhuwur lan duwe swiwi. Apa wis damang tenan jejer lanang ngujo landhepe panantang awak kesel wegah nyawuk banyu gagah ngunda angen-angen ngujo hawa mindah kala wisuna saka tangan kiwa menyang tangan tengen. Apa kablereng srengenge wanci tengane? Apa durung meruhi klebate pawungan tuwa? Nandang popo cintraka ngemis ing tanah wutah getihe. Dadi lanang prasasat gendewa pinentang wengi ora wedi esok ngulir budi niba nangi jamak lumrahe. Nanging yen tinggal glanggang colong playu babar pisan ora ana regane. Iman Budi Santosa 1988. Bilingual. Beritane Jawa, taune Indonesia. Oh iya. Ora apa-apa Mbak Ulen. Ora dosa. Ayo Cak Kandar. Ora. Mewakili bener. Manuk Gunung Ungaran. Sik kleru Mas. Aja dihapus lho, tetep dilebokke iki. Kuburan manuk Gunung Ungaran. Sumemplit ing pereng gunung adoh langit babar pisan dudu papan wingit. Manuk-manuk kumleyang mboko siji antri dadi batang. Nunggu pati tumpuk undu ngebaki jugangan kepengin manunggal dadi sakluangan. Ana tilang, podang, betet, jalak, derkuku, anteng meneng ngugemi wangsite Gusti. Ora suwala katimbalan bali, ninggal cucuk, cakar lan suwiwi. Ninggalake ucahe ing pang-pang jati mauni, murih bedil gotri, ora tegel natoni. Aku mung bisa kami tenggengen saka ngisor akasia. Nyipati iber-ibran neruntungan, nilingake alon swarane getih, pedoting sih bakal dadi kasunyatan kang sayekti, susuh ndok ora bisa nggundeli. Ah, kewan wae krasa yen wis titi mangsa. Semono uga kudune aku kowe. Siyaga ditimbali awan bengi, esuk utawa sore.
sakwise tutuk ngrasakake sego banyu paringani. 1984. Sehabis kututup pintu. Karya Iman Budi Santosa. Sehabis kututup pintu dan terdiam sesaat, hanyalah diriku, segalanya terbenam dalam jiwaku. Begitu cepat atas namamu, atas nama kesunyian. Seluruh kehidupan menyatu, kehidupan dengan bahasa satu, ketiadaan yang kekal berbunyi mu. Di mana hari-hari yang lampau kutinggalkan, kenapa masih juga di sini? Membuktikan nama-nama yang sama di luar pengamatan, kembali terbit untuk tidak mengecewakan perhitungan zaman yang telah pasti. Sehabis kututup pintu dan terdiam sesaat, tampaklah diriku ada di mana-mana, di setiap benda. 1969. Terima kasih. Action. Belajar membaca malam bersama anak-anak kampung Rembulan. Iman Budi Santosa. Dulu di kampung anak-anak sering bertanya, kapan bulan itu pulang? Apakah tidak kedinginan di angkasa? Tidak dimarahi ibunya semalaman menemani bintang, tanpa pernah belajar mengejar pintar seperti kita. Tidak ikut main sembunyi-sembunyian, berbagi makanan sambil mendengarkan tembang cerita orang-orang tua mengenai kisah kampung halaman tercinta. Ia juga tak pernah menyapa, hanya diam, menyaksikan anak-anak takut di jalanan gelap sendirian. Ketika anak-anak melambai, memanggilnya bulan, seperti tak merasa perlu. Menjawabnya lewat desir angin di rumpun perdu. Mengapa ia seperti tidak mau berteman dengan anak-anak? Apakah karena di sekolah mereka hanya sibuk dengan angka, lupa tanggal purnama, lupa nama raksasa semasa gerhana? Atau karena tak pernah diajak mimpi jadi raja atau permaisuri? Karena dianggap angkuh dan tak mau turun ke bumi, bulan pelan dilupakan. Halaman mulai sepi, senandung tembang pun tak terdengar lagi. Kini anak-anak memilih televisi jadi teman sejati. Mau diajak bermain, bernyanyi sampai pagi, sampai tak tahu lagi masih adakah bulan ketika gagal meraih bintang dan matahari yang seakan melekat di ujung jari telapak tangannya sendiri. 2017. Jadi sebelum saya bacakan ini ya ben ngerti alurnya, sebelum saya bacakan puisinya, ada sebuah sayembara di situ, hadiahnya seorang wanita yaitu Dulpadi. Yang lomba adalah Bima. Nah, ini. Fatwa Sakti Ibu Kunti.
nasib Drupadi. Dalam sayembara mendapatkan Dewi Drupadi, Gandamana kalah oleh Kuku, Pancanaka, dan tewas. Namun ia tersenyum puas. Bima dipeluk Aji Bandung Bondowoso pun diwariskan tanpa mahar, tanpa pesan panjang bertaburan. Pulang diiringi Arjuna dan Drupadi. Kepala Bima berbunga-bunga, sampai pesanggerahan dengan sedikit tergesa, memberitahu Ibu Kunti yang tengah sakit dengan kata-kata belum selesai terjahit. Ibu, aku menang sayembara di negeri Pancala. Bagi hadiahnya untuk kalian berlima, Bima. Jawab Dewi Kunti dari pembaringan dengan lembut. Sebagai fatwa sakti seorang ibu yang harus diturut. Sejenak, kelima kesatria Pandawa termangu. Juga si ibu ketika melihat sendiri hadiah itu. Seorang putri bernama Drupadi. Yang segera bersujud mencium lutut Ibu Kunti. Sudah menjadi kehendak Dewata, Drupadi jadi istri kalian berlima, kata Batara Narada, yang tiba-tiba hadir di depan mereka. Hanya jika Drupadi sedang memadu kasih dengan seorang di antara kalian sebagai suaminya, kemudian yang lain menyusul, akan kena hukuman 12 tahun tinggal di hutan sendirian. Hanya boleh makan buah serta dedaunan. 1999. Mas Sofi. Mas Sofi. Oh, Gitruan. Ono suarane. Mas Sofi mau suara? Hah? Roll. Action. Iman Budi Santosa, Guru Batu, Bambang Ekalaya. Sejak mula, patung batu itu tak bisa bicara. Karena bukan kitab, bukan pula dongeng. Dia hanya patuh pada tatah dan palu. Juga tangan dan mata yang membuat ada dan perlu. Demi Dewata, kusebut kau guruku batu. Maka, jadilah ia guru batu. Guru Drona. Mantram kesaktian di sekucur tubuhnya mengajar menjawab dalam berbagai tanda. Bulan, matahari, langit dan bumi teguh menemani. Mengasah jari, meluruskan bidik, meretas jarak, mengawal panah dan sukma. Mengubur maya jadi nyata dalam genggaman Bambang Ekalaya. Maka Arjuna pun tak percaya. Ketika 7 anak panah melesat menyerbu, membungkam moncong anjing kesayangan. Tanpa ada lolong ditinggalkan. Drona juga tergeragap dan langsung membidikkan panah durhaka. Sedang Ekalaya hanya mengangguk, setia mengumpah serupa murid yang takluk. Rela memotong ibu jari, menyerahkan cincin mustika ampal untuk sang resi. Seakan pernah terjadi jual beli atas bayangan yang tak pernah dicuri atau membuat titah arca pada merugi. Arjuna
engkau hanya kesatria dalam Mahabharata ketika Pasopati dan Pulanggeni dalam genggaman 6 jari. Di Sanjung, irama tembang gamelan sepanjang malam hingga tancap kayon pagi hari. Tetapi akulah yang menang ketika guru zaman adalah buku. Ketika rahasia kehidupan tak bisa lagi disembunyikan. Di balik kelir dan kotak kayu. Tahun 2010. Rugi jenengane.
Thank you.